Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin melakukan presentasi atas analisis dan survei kami di mata kuliah perilaku keorganisasian yang kita mengangkat di sini peran perilaku keorganisasian dalam manajerial di usaha Pep Store dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bayu Indra Setia, SE, MSI. Di sini kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Rizky Hidayatullah Daulay, dan Saya Muhammad Davin Fahriandi. Saya Dimas Sabta Firdaus. Dan saya Ihsan Pamirudin. Oke, cukup mungkin perkenalannya. Kita lanjut. Mungkin di latar belakang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dimas. Kepada Dimas saya persilakan. Yang pertama, latar belakang industri vape berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan alternatif merokok yang lebih modern dan dalam beberapa kasus dianggap lebih aman. Vape store atau toko vape menjadi bagian integral dari tren ini dengan menyediakan perangkat vaping, cairan vape atau e-liquid, serta aksesori terkait. Usaha vape store juga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, terutama di kawasan urban di mana permintaan terhadap produk vape terus meningkat. Lanjut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara owner di vape store dapat memotivasi karyawannya untuk mencapai target penjualan harian. Kedua, gaya kepemimpinan seperti apa yang paling efektif dalam mengelola tim di vape store. Yang ketiga, bagaimana budaya organisasi yang sehat dapat memengaruhi loyalitas karyawan di vape store. Yang keempat, apa saja strategi komunikasi yang efektif dalam tim kerja di vape store untuk meningkatkan koordinasi. Dan yang terakhir, bagaimana perilaku konsumen vape store mempengaruhi cara karyawan berinteraksi dengan pelanggan. Eh, Terima kasih untuk teman saya yaitu Dimas. Mungkin kita lanjut aja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Dapin. Materi pertama itu pengertian keuangan vape store. Komponen utamanya antara lain itu ada satu, pendapatan. Pendapatan itu semua pemasukan yang diperoleh dari penjualan produk vape seperti perangkat vape, cairan liquid, dan aksesori vape lainnya. Pendapatan juga bisa berasal dari layanan tambahan seperti konsultasi atau perbaikan alat. Yang kedua tuh ada biaya pengeluaran. Toko vape harus mengelola beberapa jenis biaya termasuk pembelian stok barang, produk vape, semua sewa tempat, gaji karyawan, listrik, air, dan biaya pemasaran. Untuk promosi toko, biaya operasional. Lainnya juga perlu diperhatikan agar tidak membebani keuangan. Ketika itu ada persediaan atau inventory. Pengelolaan stok produk dengan baik agar toko tidak kehabisan barang yang laris atau memiliki stok berlebih yang bisa menyebabkan kerugian, misalnya karena produk kadaluarsa seperti cairan vape ataupun liquid. Yang keempat itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan tuh pemilik toko perlu menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas untuk memantau kesehatan finansial toko. Laporan ini membantu dalam pengambilan keputusan, misalnya apakah yang perlu menambah stok atau memperbaiki strategi pemasaran. Kelima itu ada pajak. Pajak, toko vape wajib mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pajak penghasilan, PPN, dan pajak lain-lainnya yang terkait dengan penjualan produk. Yang keenam tuh yang terakhir, itu ada analisis keuangan. Pemilik toko harus menganalisis tren keuangan seperti margin, keuntungan, dan perputaran barang untuk meningkatkan profitabilitas atau efisiensi operasional.
Misalnya, mengisi produk yang paling laku atau menentukan strategi harga. Terima kasih. Untuk Muhammad menyampaikan materi yang pertama, mungkin kita lanjut materi yang kedua, yaitu oleh Ihsan Pamirudin. Baik, terima kasih. Mohon di next slide. Selanjutnya ada materi 2, yaitu yang pertama, motivasi owner Pep Store terhadap karyawan. Sebagai owner di Pep Store, dapat menggunakan berbagai cara untuk memotivasi karyawan mencapai target penjualan harian. Pendekatan ini mencakup strategi berbasis penghargaan, pengembangan, keterampilan, dan menciptakan. Owner dapat menggunakan kombinasi strategi seperti yang pertama memberikan insentif finansial seperti bonus atau pencapaian target. Yang kedua memberikan pengakuan atau penghargaan di depan tim untuk meningkatkan semangat kerja. Dan yang ketiga menetapkan target yang realistis dan memberikan pelatihan keterampilan penjualan untuk mendukung pencapaian. Selanjutnya yang kedua ada gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Yang pertama itu gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Yang paling efektif dalam mengelola tim di Pep Store dapat bervariasi tergantung pada kondisi, visi bisnis, dan karakteristik tim. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah transformational leadership, di mana pemimpin memberikan inspirasi kepada karyawan dengan visi kerja yang jelas, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan agar merasa memiliki bisnis, membimbing dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan performa mereka, dan menjadi panutan yang mendorong perilaku positif di tempat kerja. Next. Selanjutnya ada strategi dan perilaku terhadap konsumen. Strategi komunikasi yang tim kerja di Pep Store sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik, meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Berikut adalah beberapa strategi komunikasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengadakan pertemuan tim rutin untuk membahas masalah dan perkembangan. Yang kedua, menggunakan aplikasi komunikasi, misalnya WhatsApp atau Slack, untuk mempercepat penyampaian informasi. Yang ketiga, menetapkan saluran komunikasi formal untuk memastikan bahwa instruksi diterima dengan jelas. Dan yang keempat, mendukung budaya mendengarkan, di mana semua anggota tim diberikan kesempatan untuk berbagi ide. Selanjutnya, kebijakan terkait regulasi dan kebijakan terkait PEP merupakan topik penting yang dapat mengaruhi operasional PEP Store, perilaku konsumen, dan strategi pemasaran, baik dari tingkat lokal, nasional, maupun global. Berikut adalah poin-poin yang relevan. Yang pertama, beberapa pemerintah menetapkan pajak tinggi pada produk PEP, baik cairan, liquid, maupun perangkat. Yang kedua, beberapa negara membatasi atau melarang iklan produk PEP di media cetak, elektronik, atau digital untuk menghindari glamorisasi PEPing. Yang ketiga, regulasi sering mengharuskan produk PEP mencantumkan peringatan kesehatan yang jelas di kemasan. Yang keempat, beberapa wilayah melarang penjualan PEP secara online untuk memastikan produk tidak dijual kepada anak di bawah umur. Yang kelima, banyak negara melarang rasa tertentu dalam cairan PEP, seperti rasa manis atau buah yang dianggap menarik bagi remaja. Dan yang terakhir, regulasi yang memastikan perangkat PEP memenuhi standar keamanan, seperti perlindungan terhadap overcharge atau kebocoran cairan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ihsan Pamirudin yang telah menyampaikan materi 2 dan 3. Mungkin selanjutnya saya akan menyimpulkan dari
materi 1 dan sampai 3, yaitu kesimpulannya mungkin bisa di slide selanjutnya. Kesimpulannya yaitu membuka Pep Store bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan, tapi juga perlu kerja keras. Kamu harus pintar mengatur keuangan, stok barang, dan pemasaran, biar toko tetap jalan lancar. Selain itu, perhatikan juga aturan pajak dan regulasi yang ada. Persaingan di bisnis ini cukup ketat, jadi penting untuk selalu mengikuti tren dan menjaga kualitas produk. Kalau dikelola dengan baik, Pep Store bisa berkembang, tapi tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengatur modal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.